Dan berikutnya narasumber kedua yang kita tunggu nanti paparannya bersama, Profesor Dr. Insinyur Dadan Umar Daihani DEA. Beliau adalah tenaga profesional bidang SKLM Hanas RI. Silakan Bapak. Dan narasumber ketiga yang tentu saja tidak kalah hebatnya akan memberikan materi luar biasa. Saya undang dengan hormat Bapak Majen TNI Dr. Rahmat Setiawibawa SIP MM MTRH untuk bergabung bersama. Siap, terima kasih. Dan kesempatan pertama kami langsung meminta Bapak Dr. Wibawanto Nugroho Widodo untuk memberikan paparan. Bapak boleh 20 menit kami berikan waktu untuk memantik diskusi, silakan. Ya. Selamat siang para taruna. Rodi, siap. Hebat, pada siang hari ini saya berterima kasih atas undangan, pakai ini bisa ya, Bapak Gubernur Akademi Militer, Bapak Mayor Jenderal Ranul Hilar, dan juga yang terhormat saya sampaikan kepada para pejabat utama di Akademi Militer, para narasumber dan Bapak keynote speaker, Taruna Taruni dan para peserta lainnya. Saya akan bicara 25 menit mengenai esensi nasionalisme di dalam kita berjuang menjadi bangsa pemenang di tingkat global, meneruskan apa yang menjadi aspirasi, visi strategis dan strategi intensi dari Presiden Prabowo Subianto. Next slide. Beliau menekankan bahwa jika kita mau menjadi bangsa pemenang di tingkat global, kita harus mempunyai dua kemampuan, yaitu yang pertama, kita harus bisa menginternalize, mengkonsolidasikan kekuatan potensial menjadi kekuatan real kita di dalam percepatan waktu yang dikenal dengan istilah internal balancing of power. Yang kedua, kita harus mampu merepresentasikan, meyakinkan dunia internasional bagaimana kita bisa mengambil keuntungan dari kondisi geopolitik yang ada tanpa harus mengambil langkah-langkah yang konfliktual. Oleh karena itu, beliau juga percaya, Pak Prabowo percaya bahwa jika kita bisa menyelesaikan masalah dalam negeri kita sendiri, kita pasti akan bisa mengambil keuntungan dari dunia internasional dan bisa menjadi solusi di tingkat global. Next slide. Ini adalah tulisan saya, bisa dibaca, yang saya tulis bersama Bapak Hotma Raja Panjaitan, Letnan Jenderal Purnawirawan, terkait foreign policy Indonesia yang kami rekomendasikan untuk dijalankan oleh Presiden Prabowo. Dan tanggal 16 Agustus saya menulis tentang kebenaran yang akan tetap membuat kita sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat dan menang. Karena bangsa yang tidak berdiri di atas kebenaran, tidak melakukan kebenaran, bangsa itu akan terhilang dan bangsa itu akan kalah. Next slide. Saya akan bagi presentasi saya menjadi 5 bagian seperti yang ada di dalam slide ini, dari ontologi national security kita, kaitannya dengan ASEAN sebagai sentral dari diplomasi kita di tingkat global, Indo-Pasifik dan juga kebijakan Pak Prabowo untuk memasukkan Indonesia ke dalam BRICS, dan bicara mengenai domain cyber sebagai domain strategis, dan keempat, kita manusia Pancasila yang juga adalah yang tadi Profesor sudah sampaikan, manusia global yang mempertahankan national security kita.
Dan apa yang kita harapkan dengan kita belajar mengenai geopolitik yang merupakan politik yang ditentukan oleh faktor geografis. Kenapa kita harus belajar geostrategi sejak kita di dalam masa pembentukan sebagai perwira? Karena kita harus melatih kemampuan strategis kita. Kita harus mampu memahami perkembangan strategi, cara mendesain secara art dan sains, membangun imajinasi, berpikir futuristik, bagaimana kita ikut men-shaping kondisi dunia. Bukan yang di-shape, tapi ikut men-shaping. Kita harus berpikir bagaimana superpower itu berpikir, sehingga kita bisa menjadi superpower 20-30 tahun ke depan. Sesuai dengan panggilan bangsa Indonesia. Karena setiap bangsa itu ada destiny-nya masing-masing. Next slide. Next. Kita berada di Global South, yang adalah negara kaya akan kekuatan potensial, tetapi belum unggul dalam kekuatan real. Global North adalah negara yang kaya akan kekuatan real, tetapi sebenarnya secara trigatra, baik itu wilayah, sumber daya alam, kuantitas, demografi, kalah dengan Global South, tetapi mereka unggul dalam hal sumber daya manusia. Makanya di Global North itu selalu J1-nya itu selalu personil. Kalau kita intelligence, operasi, baru personil. Nah, ini menjadi tantangan kita. Dan di Global South, di ASEAN ada satu negara yang masuk Global North, yaitu Singapura. Next slide. Dan kita berada di Indo-Pasifik sebagai suatu daerah, suatu bagian dunia, 60% wilayah dunia, 50% wilayah dunia, 60% lebih populasi dunia, 50% GDP dunia, dan di sini ada 42 negara, ada 6 subwilayah. Northeast Asia terdiri dari Cina, Rusia, Mongol, North Korea, South Korea, Taiwan. Ada 2 P5 di situ. Ada Asia Selatan, ada India, Pakistan, Bhutan, Nepal. Di situ ada 2 kekuatan nuklir. Yang ketiga Asia Tenggara, Indonesia dan Singapura, di mana ASEAN itu sangat dipengaruhi oleh Indonesia sebagai negara dengan kekuatan potensial terbesar dan Singapura sebagai negara dengan kekuatan real terbesar. Yang berikutnya adalah Oceania di sebelah kanan kita, di mana di situ ada ras Polinesia dari Hawaii, ada Melanesia dan ada Mikronesia. Di Melanesia ini kita mempunyai tantangan karena sudah 14 negara di Polinesia wilayah itu merdeka, tapi ada 12 wilayah Polinesia yang belum merdeka. Salah satunya adalah Papua. Nah, ini menjadi tantangan kita. Kalian harus pay attention, memahami fenomena di Oceania, Australasia. Dan juga karena ini bicara Indo-Pasifik, kita bergeser ke Samudra India. Di sana ada sebagian wilayah Gulf Country Council, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan juga di pantai timur Afrika. Seluas itu wilayah yang kita sebut Indo-Pasifik, di mana semua P5 ada di situ. Wilayah Inggris ada di situ di Oceania, wilayah Prancis ada di situ, wilayah Amerika ada di situ, dan Indonesia di sentralnya. Dan Indonesia merupakan sentralnya ASEAN. Next slide. Ini yang tadi saya jelaskan mengenai Polinesia, Malaysia dan Mikronesia. Next. Kalau kita secara ras itu lebih Mikronesia. Mikronesia yang ada di Samudra Hindia, yang disebut oleh Bung Karno sebagai Indonesia. Next. Nah, ini adalah landasan kita sebagai statesman atau statecraft. Bagaimana kita pertama harus kembali kepada kalian generasi muda, coba mereview kembali Pancasila, diartikan kembali dalam konteks sekarang. Bagaimana menjadi bangsa yang unggul di tingkat global. Pancasila sebagai working ideologi, yang artinya bukan hanya lip service, tapi itu menjadi living guidance untuk policy making di Indonesia. Yang pertama, konsepnya center of gravity. Pasti semua tahu apa center of gravity. Clausewitz, pusat kekuatan, di mana pusat kekuatan itu mampu untuk menarik kekuatan yang potensial menjadi kekuatan real. Satu. Yang kedua, way of life, habit of the heart, tingkah laku kita dalam sehari-hari. Yang ketiga, strategi culture, bagaimana kita berpikir mengenai diplomasi, pertahanan, dan kompetisi di tingkat global. Dan pada akhirnya, kita dari usia muda, dari usia taruna, harus melatih strategic thinking kita. Bagaimana berpikir kritis, berpikir in time, berpikir sintesis, berpikir sistemik,
bahkan kreatif atau imajinatif untuk bisa berpikir futuristik. Itu bedanya. Dan karena bangsa yang menang adalah bangsa yang kuat kekuatan realnya, bukan bangsa yang kuat kekuatan potensialnya. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan untuk kita bisa menjadi bangsa yang menang, kita harus menyiapkan generasi-generasi muda, pemimpin-pemimpin masa depan yang punya strategi thinking yang kuat, yang terlatih sejak muda. Next slide. Nah, ini suatu gambaran saja bahwa Trigatra itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya resources, tetapi sesuatu yang sifatnya capabilities. Ya, bagaimana itu bisa menjadi kekuatan real dan akhirnya itu bisa menjadi instrument of power. Kalau kekuatan real kita itu kuat, cyber kita kuat, society kita kuat, kualitas intelektualitas kita kuat, teknologi kuat, kohesivitas kita kuat, sudah pasti instrument of national power-nya kuat. Militernya, intelijennya, diplomasinya, law enforcement-nya, ekonominya, finansialnya. Dan militer di sini adalah produk dari kekuatan real. Dan ini yang Pak Prabowo selalu tekankan, bahwa means yang kita create, investasi yang negara lakukan, itu akan berbalik lagi menjadi investasi yang memberikan return of investment, ya, untuk membangun kekuatan nasional menuju tujuan nasional diharapkan. Next. Nah, ini tadi saya jelaskan bahwa di sini jenis-jenis dari means yang kita harus perjuangkan di tingkat global, di mana kita tidak hidup sendiri. Kita mengingini apa yang menjadi milik bangsa lain. Bangsa lain juga menginginkan apa yang kita miliki. Kadang kita harus bekerja sama, kadang kita harus berkompetisi, berkolaborasi, bahkan kita harus konflik. Dan sebisa mungkin tidak terjadi perang terbuka. Tetapi dari setiap interaksi antara bangsa A dan bangsa B, tetap ada efek negatif dari friksi tersebut. Itu yang harus kita jaga, kemampuan kita menjaga